Resmi, Mauricio Pochettino perpanjang kontrak di PSG. Mauricio Pochettino akhirnya menekan perpanjangan kontrak untuk terus melatih PSG. Pochettino akan melatih klub Liga 1 Prancis tersebut sampai tahun 2023 mendatang. Sebelumnya, Pochettino sendiri didatangkan untuk menggantikan Thomas Tuchel, dan seharusnya kontrak untuk melatih PSG sendiri harusnya berakhir pada tahun 2022. Menanggapi perpanjangan kontrak tersebut, Pochettino terlihat sangat bahagia bisa melatih klub Liga Prancis tersebut. Karena tidak hanya dia saja yang bertahan untuk melatih PSG, namun juga sang staf pelatihnya. Pochettino sendiri optimis kalau dia akan memberikan yang terbaik untuk PSG ke depannya, dan ia juga berjanji untuk bisa mendapatkan tujuan dari klub PSG sendiri, yakni kemenangan. Dengan adanya perpanjangan kontrak ini sendiri, itu berarti klub Paris Saint-Germain cukup percaya diri kalau sang pelatih bisa memberikan hasil yang mereka inginkan di musim yang mendatang. Erling Haaland belum layak disebut penyerang kelas dunia. Mantan penyerang Borussia Dortmund yakni Jurgen Kohler meminta Erling Haaland untuk terus bekerja keras dalam meningkatkan kemampuannya. Sebab menurutnya Erling Haaland belum layak disebut sebagai penyerang kelas dunia. Haaland sejak bergabung dengan Borussia Dortmund sudah mencetakkan 57 gol dari total 59 pertandingan dan kerap dibandingkan dengan striker PSG yakni Kylian Mbappe. Striker berusia 22 tahun tersebut berhasil mencetakkan 132 gol dari total 170 laga bersama PSG, dan di musim kemarin ia berhasil menciptakan 42 gol. Keduanya diprediksi bakal bersaing menjadi pemain terbaik dunia di masa mendatang, menggantikan Lionel Messi dan juga Cristiano Ronaldo. Jurgen Kohler yang pernah memenangi 2 titel Bundesliga mengikuti perkembangan dari Erling Haaland dan berharap sang striker tidak cepat puas dengan performanya saat ini. Menurutnya butuh penampilan yang konsisten tiap musimnya baru bisa dibilang sebagai penyerang kelas dunia. Stefano Pioli siap duetkan Oliver Giroud dan juga Zlatan Ibrahimovic. Berhasil finish di posisi kedua pada klasemen akhir Serie A pada musim yang lalu, membuat AC Milan semakin berambisi untuk bisa meraih hasil yang terbaik lagi di musim yang mendatang. Karena itulah meskipun cukup sukses dengan formasi 4-3-2-1 yang biasa diterapkan oleh Stefano Pioli, perubahan sangat mungkin akan dilakukan oleh I Rossoneri. Kabar terbaru dari La Gazzetta dello Sport mengungkapkan bahwa Pioli sendiri kini sedang mempelajari dan berusaha menerapkan sistem yang baru dengan menggunakan formasi 4-4-2. Alasan dari sang pelatih ingin mencobanya adalah agar bisa memberikan kesempatan bermain bagi Zlatan Ibrahimovic untuk berduet dengan penggawa baru yakni Oliver Giroud. Skema 4-4-2 yang diterapkan oleh sang pelatih juga tidak hanya satu jenis, karena Pioli ingin ada variasi lebih dari permainan skuadnya di musim mendatang. Federasi Sepak Bola Italia larang Christian Eriksen melanjutkan karir di Serie A Italia. Christian Eriksen hampir dipastikan tidak bisa melanjutkan karir bersama Inter Milan. Federasi Italia yakni FAGC telah melarangnya bermain di Serie A musim mendatang. Pelarangan ini bukan tanpa alasan. Dalam tubuh Christian Eriksen saat ini terdapat alat pacu jantung yakni ICD, dan di sepak bola Italia pemakaian alat bantu jantung itu dilarang. FAGC melalui komite teknik ilmiahnya yakni Francesco Braconaro hanya mengizinkan sang bintang tampil under ICD dicabut dan kondisi jantungnya dalam keadaan normal. Isu terkait masa depan gelandang timnas Denmark jadi perbincangan hangat. Banyak pihak yang mengatakan dia sudah tidak bisa bermain sepak bola lagi karena masalah jantung yang ia alami. Tetapi ada juga yang berpendapat pemain berusia 28 tahun itu bisa tetap bermain di luar Italia dengan ICD. Apalagi dia bukan pemain pertama yang memakai alat tersebut. Penggawa timnas Belanda yakni De Bruyne juga sempat mengalami masalah serupa. Diprediksi akan pensiun dini, De Bruyne justru masih bermain sampai sekarang dengan bantuan ICD. Wijnaldum tak mau Mbappe sampai gabung Liverpool atau Real Madrid. PSG sedang ketar-ketir saat ini, pasalnya mereka terancam ditinggalkan oleh Kylian Mbappe, sebab kontrak sang pemain tersisa 1 tahun lagi. Mbappe sendiri sejauh ini masih enggan membubuhkan tanda tangannya di kontrak yang baru yang disodorkan oleh manajemen PSG. Selain itu, Kylian Mbappe sebelumnya juga menunjukkan gejala ingin pergi dari PSG. Ia kerap dikaitkan dengan Liverpool dan Real Madrid. Sejauh ini PSG baru bisa mengamankan tanda tangan Neymar, dan Jairzinho Wijnaldum pun mengaku senang superstar asal Brasil itu bisa bertahan di PSG. Namun kini Wijnaldum masih belum bisa benar-benar tersenyum lega. Pasalnya ia masih sangat berharap Kylian Mbappe tak pindah ke klub yang lain seperti Liverpool atau Real Madrid dan memilih bertahan di PSG saja. Dengan bertahannya Kylian Mbappe, maka peluang untuk meraih
meraih gelar jawara Eropa semakin besar. Diketahui PSG saat ini sudah bertabur pemain top, mulai dari posisi kiper sampai posisi striker. Tottenham Hotspur resmi perpanjang kontrak Son Heung-min. Spurs diketahui resmi memperpanjang kontrak dari Son Heung-min. Perpanjangan kontrak dari bintang Korea Selatan ini mengakhiri spekulasi mengenai masa depannya dengan Tottenham Hotspur. Pemain berusia 29 tahun itu sudah menjadi sosok kunci bagi Spurs dalam beberapa musim terakhir ini dan selalu diandalkan di lini depan milik Spurs. Berdasarkan pernyataan dari klub, Son Heung-min mendapatkan kontrak hingga tahun 2025 mendatang. Apabila bertahan hingga akhir dari kontrak tersebut, Son dapat membela Tottenham hingga berusia 33 tahun. Sepanjang karirnya dengan tim London Utara itu, Son tampil sebanyak 280 pertandingan di semua kompetisi dan berkontribusi sebanyak 107 gol. Son juga terlibat dalam kesuksesan timnya mencapai babak final Liga Champions untuk pertama kalinya, yakni pada musim 2018-2019. Manchester United resmikan transfer Jadon Sancho. Pada awal Juli kemarin, Manchester United mengumumkan transfer Jadon Sancho. Setan Merah berhasil mendapatkan jasanya dari Borussia Dortmund dengan tebusan sekitar 90 juta euro. Pekan lalu Sancho dikabarkan sudah menjalani tes medis di Manchester United, namun entah kenapa proses peresmian transfernya agak tertunda. Setelah menunggu sekian lama, akhirnya Manchester City meresmikan transfer Jadon Sancho. Manchester United mengkonfirmasi bahwa sang winger diikat dengan kontrak berdurasi panjang. Ex-Borussia Dortmund itu dikontrak selama 5 tahun dan ia akan membela Manchester United hingga tahun 2026 datang. Nantinya ada opsi untuk memperpanjang kontrak sang winger 1 tahun lagi hingga tahun 2027. Sancho pribadi mengaku gembira bisa menuntaskan transfernya ke Manchester United. Ia merasa mimpinya kini telah menjadi kenyataan. Sancho sendiri belum akan berlatih bersama tim utama Manchester United. Ia baru kembali dari berlibur bersama Luxau pada awal Agustus mendatang. Harry Kane segera merapat ke Manchester City. Teka-teki mengenai masa depan dari sang striker Tottenham Hotspur yakni Harry Kane mulai terkuak. Menurut laporan dari The Sun, Spurs telah menyepakati transfer Harry Kane ke Manchester City. Striker timnas Inggris itu akan ditebus The Citizen dengan biaya yang fantastis, yakni mencapai 160 juta pounds atau sekitar 3,1 triliun rupiah. Dalam kesepakatan tersebut, Kane akan menerima gaji sebesar 400.000 pounds atau sekitar 7,9 miliar per pekannya. Harry Kane sebelumnya memang telah menyatakan bakal meninggalkan The Lily Whites pada musim panas ini. Kegagalan Spurs meraih trofi disinyalir menjadi alasan kuat Harry Kane untuk segera henggang. Harry Kane sendiri sebenarnya mampu tampil ganas selama memperkuat Tottenham Hotspur. Dia berhasil mencetakkan 221 gol dan juga 47 assist dari total 336 penampilannya bersama Tottenham di semua kompetisi. Liverpool siap angkut Barella dari Inter Milan. Nicolo Barella tampil ciamik sejak direkrut oleh Inter Milan. Ia menjadi bagian penting dari kesuksesan Nerazzurri yang meraih gelar Scudetto. Penampilan apiknya membuat dirinya masuk dalam skuad Italia yang tampil di Euro kemarin. Barella pun menjadi pemain inti dari Azzurri. Ia kemudian membantu Italia menjadi juara di Euro 2020. Performa Barella pun tampaknya membuat Liverpool makin kesesam kepada dirinya. Kini The Reds disebut berusaha untuk bisa memboyong Barella secepatnya ke Anfield Stadium. Kabar yang dilansir dari media Italia menyebutkan bahwa Liverpool bahkan siap memberikan tawaran besar, yakni sekitar 60 juta pounds atau sekitar 1,2 triliun rupiah. Liverpool sendiri optimis bisa memboyongnya, sebab Inter Milan dilanda masalah finansial saat ini. Jika sukses memboyong Barella dengan mahar sebesar 60 juta pounds, maka ia akan menjadi pembelian termahal ketiga sepanjang sejarah klub. Ia akan menjadi pemain termahal setelah Virgil van Dijk dan juga Alisson Becker. Jose Mourinho tendang Pedro dari skuad AS Roma. Bersama Jose Mourinho, AS Roma telah menjalani 3 laga uji coba pramusim. AS Roma meraih 3 kemenangan beruntun dengan mencetakkan 13 gol dan tidak kebobolan sama sekali. Dan kini Jose Mourinho punya rencana yang jelas di AS Roma. Dia telah menentukan siapa pemain yang masuk dalam rencananya dan juga tidak. Pemain yang tidak dipakai tidak dipanggil untuk mengikuti sesi pramusim AS Roma kali ini. Salah satu pemain yang ditendang oleh Jose Mourinho adalah Pedro Rodriguez. Situasi ini tergolong cukup mengejutkan, sebab Mourinho pernah bekerja sama dengan Pedro sewaktu ia di Chelsea. Pedro pun tampil bagus pada musim 2020-2021 yang lalu.
Dikutip dari Sky Sport Italia, Jose Mourinho sudah bertemu dengan Pedro secara langsung. Mourinho pun menyampaikan bahwa secara teknis, dia tidak membutuhkan jasa Pedro lagi. Sang winger diisyaratkan harus segera pindah dari AS Roma. Pada musim yang lalu, Pedro berhasil mencetakkan 7 gol dari total 39 laga bersama Roma di semua kompetisi. Pedro pun masih punya kontrak hingga tahun 2024 mendatang dengan gaji sebesar 3 juta euro per musimnya. Roma pun kini berupaya melepas Pedro dengan harga yang murah pada bursa transfer musim panas ini.